Halo sahabat Teras Mitra, apa kabarnya? Jumpa lagi di TM Share volume 85 bersama saya Mutia hari Kamis ini yang akan membahas tentang bagaimana cara membuat video yang mudah bersama Mas Bejo Nayaka. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Mas Bejo, saya mau ngingetin nih ke teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Nanti penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi stay tune terus sampai akhir. Jadi kita tunggu dulu Mas Bejonya untuk masuk ya teman-teman. Gimana nih hari Kamis menuju Chinese New Year? Ada persiapan apa nih di rumah? Semoga teman-teman sehat selalu ya dalam masa COVID saat ini. Jangan lupa selalu makan sehat, olahraga juga, minum vitamin, jadi sehat-sehat terus. Sambil menunggu Mas Bejo, mungkin kalau misalnya ada yang penasaran mau tanya-tanya dulu sebelum mulai, silahkan. Sambil kita nunggu. Oke, udah masuk nih. Nah, itu dia. Oke, halo Mas Bejo. Halo juga. Oke, nah sama kita sekarang nih sudah ada Mas Bejo Nayaka yang akan berbagi cerita tentang video gampil ala Bejo Nayaka. Penasaran itu apa? Nah, yuk kita dengerin sama-sama cerita dari Mas Bejo. Oke, sebelum mulai ngobrol-ngobrol mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas Bejo, silakan. Ya, saya Bejo. Saya Bejo, teman-teman lah gitu. Oke, baik. Cukup singkat, padat, dan jelas ya. Oke, sekarang lagi kegiatannya lagi apa nih Mas Bejo? Kalau sekarang ya karena WFH aja ya, jadi di rumah aja sih sebenarnya. Ya ada berkebun, bantuin tugas anak sekolah. Iya nih, apa kayaknya kalau yang orang tua ada kerja ekstranya juga ya sekarang. Bantuin tugas anak sekolah. Tugasnya video semua lagi kan, gila. Tapi pas ya berarti ya. Ya, untungnya gitu. Jadi semakin menambah skill juga nih Mas Bejo berarti nih. Iya. Ada nambah lagi. Oke deh, sip. Nah, oke, itu tadi kegiatannya Mas Bejo. Sekarang kita mulai masuk ke ngobrol-ngobrol. Sekali lagi saya ingetin nih kalau teman-teman ada penasaran tentang apa itu video gampil, terus mungkin penasaran juga gimana cara membuat video gampil, langsung tanya aja di kolom chat, silakan. Aduh, gila, tanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Bejo, sejak kapan sih tertarik dalam membuat video? Aku tertarik bikin, ya sebenarnya karena kuliah juga di desain komunikasi visual gitu ya, jadi emang juga dekat sama dunia video. Ya zaman-zaman itu kita masih pakai VHS dan sebagainya itu. Kalau sekarang kan makin gampang ya, makin alat juga makin banyak gitu ya. Kalau dulu harus pakai kaset yang segede gaban itu kan. Ya mulai itu terus setelah pasca kuliah juga masih kuliah juga udah bikin studio sendiri gitu ya dengan barang teman-teman untuk bikin ya. Kalau di Solo itu kan dulu ini yang tenar itu kan video penganten ya itu. Ya. Jadi kita mulai dari situ ya, karena ya itu yang bisa menghasilkan dengan cepat. Terus aku juga sempat berkecimpung di video joki gitu ya. Jadi kalau ada acara-acara yang musik ajeb-ajeb gitu ya, itu pasti dulu aku yang ituin gitu. Oke, udah lama banget gak dengar kata-kata musik ajeb-ajeb gitu. Iya, saya kan tahun tua saya. Wah, enggak lah. Oke deh. Nah, terus
Iya, lanjut Ya Mas. habis itu ketemu teman-teman apa ya kayak ada di sini juga ada Om Rendra tuh, Hmm. ada Dwi. Jadi itu kita juga sering kerja bareng dengan video gitu ya. Apa beberapa kali juga proyek bareng kemana begitu untuk bikin bikin video seperti itu sih. Ya sampai Oke. sekarang ya masih bikin sih. Kalau sekarang itu bikin video buat anak sebenarnya. Iya, mantap. Jadi makin nambah nih apa Oke, skillnya Nas. membuat video untuk anak gitu. Keren, Ya, keren. yes. Makasih. Oke deh. Nah, ini boleh ceritain gak nih, kan dari tadi disebut Video Gampil, terus Mas Bejo Ah, sendiri founder dari Video Gampil. Sebenarnya tuh Video Gampil tuh apa sih? Ini kan kalau misalnya mungkin beberapa temen yang tahu Gampil itu artinya mudah nih. Nah, apakah iya, menuju ke situ gitu? iya emang gitu sebenarnya. Jadi kata Oke. video gampil itu emang gitu. Jadi gimana bikin video tuh mudah karena ya nggak usah susah-susah lah gitu. Kata gampil itu kan emang mencerminkan itu. Jadi pengen sebenarnya gimana caranya gampang bikin video karena ya sekarang alat udah banyak gitu ya. Alat udah banyak Mm-mm. HP gitu juga kan udah bisa buat bikin kayak gitu kan. Nah, makanya dibilang video gampil aja di apa di nama itu gitu dibilang seperti itu. Keren. Berarti selain memang artinya gampang, terus Ah, nyebutnya juga gampang ya, Mas ya. iya benar. Video gampil gitu, gampil lah gitu. Iya, Oh, ih, keren keren. Nah, apa dapat sebenarnya di balik itu inspirasi membuat video gampil tuh apa sih Mas Bejo sebenarnya? oh ya, jadi gini, ya ini mungkin juga banyak yang teman yang juga bergerak di video, yang terutama yang teman-teman bergerak di video untuk beberapa project gitu ya, yang sering apa cross project gitu ya. Nah Mhm. itu terkadang ketika diminta untuk membuat video, itu kan kita selalu bikin skrip dan sebagainya gitu ya, naskah. Terus Ya. kita ngobrol sama kliennya, saya begitu sampai lokasi itu data nggak ada gitu loh saudara. Nah, jadi saya butuh video yang ini dong misalkan karena acaranya udah berlangsung lama kan. Kita diundang Iya. akhir tahun misalkan. Nah itu selalu itu. Ini fotonya nggak ada, videonya nggak ada. Terus untuk ngebuktiin ini apa sebenarnya kan itu jadi. Nah akhirnya saya ya juga inisiasi untuk mungkin emang harus diajarin gimana caranya Mm-mm. bikin video yang gampang kali supaya ngumpulin juga gampang. Oh Terus ya. nantinya kalau kalau saya diundang untuk datang ke bikin apa, saya minta dong videonya yang dokumentasinya yang acara itu gitu. Udah proper udah ada gitu loh. Yang penting itu Mhm. dulu. Terus juga ada satu waktu tuh emang saya ingat waktu itu bareng teman-teman timnya Impro Rendra dan saya bareng Cocom waktu itu. Itu kita bikin video perjalanan syuting. Jadi kita mau syuting tapi kita bikin laporannya pakai video. Nah, ya karena dia karena dia yang punya apa itu alatnya pad gitu kan, iPad gitu Mhm. ya bisa kan gampang kalau itu kan udah software gratis waktu itu. Nah, udah tinggal kirim aja laporannya begitu. Nah, sebenarnya ini jadi menarik juga sebenarnya kayak gini-gini itu juga bisa sebenarnya untuk satu cara saya pikir misalkan untuk ketika orang ke lapangan apa teman-teman yang bisa ditugaskan ke lapangan ya bikin sebuah video untuk yang bisa ngejelasin apa yang dilakukan. Kadang kalau tulisan emang nggak terlalu jelas juga mau apa, tapi Ya. begitu video ketemu siapa, apa yang dihasilkan, diobrolin kayak gitu bisa jadi apa bisa menjadi satu ya ya ketahuan lalu ngapain gitu. Iya, benar. Itu sih dulu Iya. gitu. Nah, Oke. Oke. Ada oke. lagi, Mas? Apa lagi? Oh ya. Oke. Ya, terus berkembang, sebenarnya berkembang. Jadi emang selain itu juga berkembang misalnya kebutuhan pekerjaan juga gimana caranya ngumpulin cerita sebenarnya.
Ya. ngumpulin cerita-cerita dari lapangan. Nah, orang semua bisa bikin sebenarnya video sekarang gitu ya. Cuma yang terpenting itu yang nggak ada strukturnya, yang nggak ada akhirnya. Akhirnya terus kepikiran, oh gimana bikin struktur bercerita video yang enak, yang gampang gitu lah. Yang nggak usah pakai nggak usah pakai kayak storyboard dan sebagainya kan agak repot ya. Ya. Nah tapi tapi dia gampang untuk bikin satu cerita yang ada pembukanya, ada isinya, ada closingnya gitu. Nah itu sebenarnya gitu. Oh ya, satu lagi, video gampil tuh syaratnya satu, Apa tuh? nggak boleh lebih dari 1 menit. Wow, itu Iya. bukannya malah lebih sulit gitu ya, mencakup Enggak. semuanya, tapi ini nggak boleh dari 1 menit gitu. Oke. Nggak boleh. Ya kalau jadi gini, kenapa syarat 1 menit itu? Karena media sharing kita gitu ya, kayak misalkan dulu ini awalnya ya, ketika kita mau sharing video lewat Instagram aja 1 menit misalnya. Oh, Ya kan? iya, Udah ada limitasi. Terus lewat WA 1, berapa ya? 1,14 atau berapa? Cuma sebenarnya bisa kalau lewat desktop lebih panjang lagi bisa. Nah, cuma kan kalau dari HP nggak bisa. Jadi emang harus 124 kalau nggak salah. Nah, itu juga harus jadi prasyarat sebenarnya. Nah, ini juga jadi challenge-nya emang sebenarnya di teman-teman video gampil yang itu gimana nyampein sesuatu dalam 1 menit. Nah, gitu. Benar. Sebenarnya gampang aja, pisah aja, dipecah aja gitu loh. Jadi dalam 1 menit tuh hanya boleh satu ide yang harus keluar, nggak boleh ada banyak pengen ini enggak, satu ide 1 menit aja gitu. Itu aja syaratnya. Jadi kalau itu dia bikin banyak nggak apa-apa gitu. Oke, berarti nggak apa-apa bikin banyak, tapi dalam satu video tuh hanya satu tema bahasan gitu ya. Iya. Oke. Kan kita pengennya semua masukin cemplung gitu. Iya. Jangan. Orang juga nggak akan suka gitu. Malah itu Akan jadi bosen fokus, juga ya. Benar. Iya, mantap juga sih kalau misalnya memang dibagi menjadi beberapa video, kan orang akan terus nonton dan nambah viewers nih kalau misalnya ditaruh di media sosial gitu ya. Iya. Oke. Itu salah satu strategi juga ya berarti ya Mas ya? Iya, strategi konten. Iya benar, strategi konten. Oke deh, mantap. Nah ini nih Mas, saya dapat bocoran nih. Ternyata dulu Mas Bejo ini pas di awal bikin video Teras Mitra ya, video buat profil Teras Mitra. Oh ya. Boleh ceritain nggak itu menurut Mas Bejo gimana? Ya itu ini sih cepet-cepetan aja. Jadi waktu itu kalau nggak salah yang di Bali kalau nggak salah ya. Jadi diajak ke sono, ada pertemuan, terus aku lihat, ini kayaknya kok nggak ada nonsa deh. Bikinin aja deh, biar gampangan. Oke. Ya cari cara yang paling gampang gitu kan. Ya aku sering ngobrol sama Dudu sama teman-teman Teras Mitra lainnya, cari insight-nya apa gitu, baru terus dibikin gitu aja sebenarnya sih. Oke, mantap. Keren. Oke, berarti gitu ya. Baiklah. Nah, lanjut nih Mas. Saya nyontek dulu nih ya. Iya, kalau nggak salah berarti bener itu Mbak. Iya bener, kalau nggak salah berarti benar. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya baca-baca oh iya mantep Mas, silakan Mas. Kita masih kan sejam nih, bisa sambil ngopi ya, sambil minum, sambil ngemil juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita santai aja kita. Yeah. Nah, boleh ceritain nggak Mas? Kan ini aku juga baca-baca kalau misalnya video gampil ini menyelenggarakan pelatihan nih. Nah itu tuh pelatihan itu tuh siapa saja sih yang dikasih untuk pelatihan itu? Maksudnya semua orang kah bisa dilatih gitu? Bisa aja semua orang dilatih. Jadi sebenarnya kalau dulu awalnya ini kan kita ngelatih petani. Jadi ya dulu dikasih challenge sama Badan Restorasi Gambut BRG itu Mbak Mirna gitu. Lu bisa nggak ngelatih petani supaya bisa berbagi pengetahuan antar mereka. Terus kita coba asesmen di beberapa titik petani gambut itu.
Oke, bisa. Ternyata mereka HP ada gitu, jaringan juga bagus di beberapa wilayah tertentu. Nggak semuanya, nggak rata emang. Nah, terus oke lah kita bikin satu cara, oh, yaitu dengan video gambel itu. Ini mungkin menarik video gambel nih untuk cara berbagi ilmu pengetahuan antar petani. Gimana Iya. ngelola lahan gambutnya gitu sebenarnya. Nah, ya cuma sayang itu nggak ada terusannya. Sebenarnya dulu kita Oh, tawarin juga harus ada model share-nya, jadi gimana cara berbaginya gitu. Nah, cuma ini iya. baru sampai teknik gimana cara merekamnya gitu, baru merekam Hmm. bikin ceritanya. Nah, itu juga udah berjalan sebenarnya. Ada satu temen yang Kalimantan, Nur Hadi, itu aktif banget itu sebenarnya di Nur Hadi, ya Nur Hadi. Nah, itu aktif banget dia gitu. Begitu training video gambling terus isinya video melulu di Facebook dia. Ini Berarti sebenarnya nyampe kan ininya iya iya ilmunya iya gitu loh. iya, Mantap. menarik. Nah sebenarnya di bayangan kita dulu itu kepengennya ketika yang dilatih itu dia bisa nyebarin lagi, dan beberapa teman emang begitu. Beberapa Ya. teman kayak ada teman di Palembang gitu, juga di Medan juga model gitu. Jadi eh, Mas, kalau gue mau bikin ini ya bikin aja nggak apa-apa. Ah, Hmm. yang itu juga Jogja juga ada, misalnya Yakum gitu ya. Dia bikin bikin sendiri. Ya udah bikin aja nggak apa-apa. Kan udah tahu ilmunya, udah Iya. bikin aja silahkan gitu. Kalau aku sih bukan restrict. Oh, ini punya gue, enggak, bukan, jangan. Tapi Iya, sebenarnya iya. ini saat toh ini bakal berkembang terus. Nah, sebenarnya aku lebih menarik seperti itu. Jadi mereka akhirnya kita ngobrol kan, Mas, ini ternyata ketika nanti pakai aplikasi yang ini kalau ngobrol sama petani atau oh oke, jadi kan saya juga dapat feedback terus soal apa kayak kayak gitu. Nah, Iya, bisa buat benar-benar. ngembangin sampai sekarang gini kayak gitu. Berkembang bukan hanya video gambel tapi lebih lebih ada luas lagi lah gitu. Begitu sih, Jadi Mbak. lebih kayak gerakan gitu ya, Mas ya. Iya, hmm. Keren sih. Berarti emang apa namanya setelah apa dilatih gitu bukan stuck hanya oh dapat ilmunya tapi kalau bisa Ya, yang dilatih pun bisa melatih iya, lagi gitu ya. Itu pelatih yang jauh lain. lebih Nah, keren lagi. iya, udah ada Mantap. beberapa lembaga yang manggil misalkan kayak Kopernik gitu ya, kayak misal terus teman-teman di Solo LSM itu yang mereka konsorsium patungan. Mm. Mas, patungan ya. Oke, patungan gak apa-apa, gue malah seneng. Oke. Tapi ya itu sebenarnya kepengennya ya ketika udah itu mereka bisa lagi nyebarin gitu. Mm-mm. Kayak gitu Iya. sih. SNV kayak gitu juga modelnya banyak lah yang Mm. ya tertarik, tapi hanya beberapa yang punya. Nah, terus nanti dia nyebarin lagi tuh. Nova gitu juga ada, teman Nova juga dia juga aktif nyebarin kayak gitu. Iya. Keren. Deden juga ada, teman Deden Medan itu juga, Mas, gue bikinin training di sini gimana? Yuk dibikin aja. Gitu. Wah, mantep. Jadi bikin training ya malah ya. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Keren, keren. Berarti apa memang ilmunya nyampe gitu kan. Akhirnya malah dari dilatih malah jadi melatih juga itu luar biasa sih, Ya. Mas. Hmm. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Apa tuh? dari Mbak Ai nih. Tanya Ya, durasi yang oke untuk upload video di FB atau IG itu berapa lama sih, Mas? Nah, iya tuh satu benar. menit kan, Itu semenit yang doang, paling benar. aman, paling Yang paling paling aman. aman. Paling aman dan paling pas gitu ya. Paling aman sama jaringannya, sama duitnya juga. Benar. Oke. Jadi ya itu Mbak Ai, semoga menjawab Mbak. Begitu, Satu Mbak menit. Ai. Semenit aja udah nggak apa-apa. Mm, Yang penting ilmu apa informasinya nyampe dan nggak Sampai bosen nih gitu. hmm. Iya. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas IGTV gitu ya, tapi tetap 1 menit itu Ya, yang paling pas gitu. ya. Oke, mantap. Nah, terus apa aja sih Mas yang kalau pelatihan itu yang diajarin ke peserta gitu, mulai dari apanya aja gitu. Oh, ya, kita pernah trial beberapa di awal-awal trial, misalnya ini yang 2 hari, ini yang 1 hari. Akhirnya kita pilih yang 1 hari. Nah, Mhm. jadi di dalam 1 hari itu peserta itu harus bisa satu teknik kamera. Pak, kalau megang kamera ngerekod kan udah bisa pasti ya. Ya. Cuma
dikasih tahu misalkan gini aja, gimana sih cara yang bener gitu, pegang HP-nya, terus memastikan audionya masuk kayak gitu. Terus komposisi di apa di gambar, kalau nanti punya pikiran mau apa dipotong apa jadi square atau jadi vertikal, itu juga harus ditentuin dari depan dari awal. Nah itu juga yang Oh. diajarin di peserta pertama, itu soal teknik itunya. Yang kedua yang paling penting adalah teknik bercerita sebenarnya. Nah ini teknik bercerita itu emang selalu apa aku bikin punya evolusi. Jadi emang kita ngobrol di Spasia, ada perusahaan Spasia, ngobrol sama Karen sama Rival itu, ngobrolin gimana caranya membuat cerita yang efektif gitu ya. Nah sebenarnya struktur cerita kalau mau dipecah gitu dong, kita cuma ada pembuka, isi, penutup kan gitu. Nah Ya. cuma yang sering kelupaan itu kalau bercerita itu nggak pernah ada tokohnya. Nah, ini, nah yang penting di sini video Gampil gimana nemuin tokohnya juga gitu loh. Nah, si Oke. tokohnya harus udah diidentifikasi siapa sebenarnya tokoh utamanya. Jangan jangan cerita soal lainnya sebelum apa tokohnya ketemu. Oke. Ya, itu yang penting situ. Nah, nanti kita bikinin kayak ada panel apa panel untuk apa storyline sebenarnya. Jadi blok-blok gitu ya. Yang gampang untuk diisi, ada blok pertama tentang apa, blok kedua apa. Aku agak lupa sih blok-bloknya itu. Oke. Nah, yang di pembuka itu, jadi di pembuka dan di penutup itu harus punya satu ciri yang sama. Jadi ketika ini bertanya, yang buka, yang penutup adalah ngejawab pertanyaan. Nah, ini yang harus selalu dipegang supaya ada ikatan yang bisa Iya. apa ngerangkum si video itu jadi satu, ngebalut video itu jadi satu gitu. Itu sih sebenarnya. Ada 6 kotak kalau salah yang di pembuka, yaitu harus nerangin soal apa sesuatu apa sih bakal bakal ditanyakan bakal dijawab nantinya. Terus yang kedua masuk itu misalkan dia akan masuk ke ini cerita si tokoh itu. Terus nanti yang ketiga itu nanti lebih udah pada menuju klimaks. Jadi misalkan challenge-nya apa yang ditemukan oleh si tokoh. Nah, Ya. terus keempat dia akan gimana caranya gitu loh. Gimana cara dia mengatasi challenge-nya itu. Nah, terus yang di closing-nya nanti itu sebenarnya message yang mau disampaikan dari perjalanan itu, dari apa proses dia, misalkan perubahan dari A ke B, dari A menuju ke B ya. Nah, proses perubahan ini yang nanti yang disarikan di terakhir untuk bisa ngejawab pertanyaan di openingnya tadi Oh. gitu. Ya. Jadi Oke. dibikin sederhana begitu gitu. Jangan rumit-rumit, ada percakapan ini, Iya. repot. Itu memakan waktu yang lebih panjang dan juga Ya. apa tadi biaya ya. Iya. Wah, keren gitu deh. Nah, itu biasanya melatih bikin pelatihan atau melatih itu sampai bisa nih Mas. Itu biasanya berapa lama? Apakah dalam sehari itu udah fix banget nih, udah pasti bisa gitu? Pasti bisa sih sebenarnya. Ya, pasti Oke. bisa. Dan saya selalu ngebuka layanan konsultasi sebenarnya kalau Oh, memang ada hambatan kadang kan gini, antara apa yang dia terima di pelatihan dia udah coba, ketika apply ke lapangan kan pasti ada satu penyesuaian-penyesuaian yang kadang, Mas, saya ngadepin kayak gini gimana? Oh, kalau ngadepin kayak gitu ya solusinya bisa pakai cara yang ini gitu aja gitu. Jadi dalam 1 hari itu sebenarnya secara dasar dia udah bisa ya. bikin video yang apa dalam 1 menit yang powerful gitu. Begitu sih. Oke, mantap. Itu berarti termasuk selain mengambil gambar, mengambil video, termasuk editing juga, Mas, dilatih. Oh iya, iya editing. Ya kan sekarang software editing banyak ya Ya. nah pakai HP aja, jangan pakai yang lain-lain kalau video Gampil 1 hari itu. Ah, ah. Pakai HP. Jadi lebih mudah ngerekodnya di situ ya kan, pilih gambarnya juga di situ gitu.
Nah, Iya, editingnya juga di situ aja. Sama sharingnya kan bisa lewat HP juga. HP. Iya, berarti benar-benar Ya, praktis ya semuanya dari HP iya, gitu. iya. Oke. Nah, kalau mungkin boleh agak sombong sedikit nih Mas Aduh, Bejo, kira-kira keunggulannya video gampil nih apa sih Mas? Kalau boleh tahu nih. eh, keunggulan keunggulan apanya nih? Trainingnya atau video gampilnya? Ya, Ya apanya? semuanya sih dari Semuanya. trainingnya mungkin apa yang membuat video gampil unggul nih di trainingnya kan mungkin banyak juga nih kan training-training untuk membuat video gitu. Tapi Oh ya. dari di antara yang lain tuh yang bikin video gampil itu beda dan lebih unggul tuh apa sih? Sebenarnya struktur cerita itu, ngajarin cara bercerita itu. Nah, emang porsi paling besar itu di situ gitu loh. Ya. Porsi di training itu porsi paling besar itu. Kalau teknik video dan editing itu gampang gitu sebenarnya. Karena sekarang software di editing misalkan, dulu kita pertama kali pakai aplikasi Filmorago. Oke. Karena kita merasa yang lain tuh punya kan harus harus gratis kan sebenarnya. Prasyaratnya itu supaya gratis dan bisa dilakukan di baik di iPhone maupun di Android gitu loh, di iOS Android. atau di Iya. nah itu Filmorago waktu itu kita pilih ya. Ketika Filmorago ini udah ada yang lain lagi. Sekarang kita pakai namanya Quick. Kue. Quick punyanya apa namanya itu? Lupa kok namanya. Jadi di satu software yang dibikin sebenarnya buat GoPro, punyanya GoPro. Ah, oke. Ya, ya. Nah, itu makin makin cepat lagi bikinnya gitu. Karena kita nggak usah punya kemampuan editing, yang ngeditin Mhm. si aplikasinya yang ngeditin. Oh, Ya, asal iya, kita iya, bener iya. aja ngasih gambarnya udah gitu aja. Kalau itu Semakin buat canggih ya cepet-cepetan, Mas ya. iya buat Ah, cepet-cepetan enak banget gitu loh. Ya. Kayak oke. misalkan saya bikin video, misalkan perjalanan waktu itu kita bikin saya sama anak saya ke Jakarta untuk lomba, Mhm. ya saya bikinnya pakai itu aja untuk bisa Oh, jadi bikin terus upload, bikin bisa upload kayak gitu. Ya gampang karena kita iya, nggak usah iya. perlu ngedit, yang penting gambarnya bener itu aja udah. Iya, iya. Ngurutin aja. Mm-mm. Wah, mantap. Berarti apalagi di masa sekarang ini kan semakin canggih gitu ya, Ya, aplikasi udah semakin banyak dan makin cepet juga gitu. Wah, keren banget. ya. Jadi siapapun semua semua orang tuh bisa gitu sebenarnya kan bikin video Sebenarnya gitu. bisa. Ya cuma tinggal gimana cara bikin ceritanya aja, itu sebenarnya itu Nah, aja. itu. Bikin Intinya berarti kerangka cerita. cerita. Ya, iya. Makanya kalau di video gampil ya, yang penting di situnya gitu kalau aku. Oke, oke deh. Nah, ini ternyata ada pertanyaan sambungan nih dari Mbak Ai tadi. Oh ya. Kalau misalnya Hmm. pilihan untuk background musiknya Mas tadi. Oh, semua aplikasi itu nyediain sudah sebenarnya yang free-freean ya. Semua aplikasi. Jadi dia punya bundle apa itunya? Ada musik ya gitu. Nah, tapi kalau kalau saya sih karena punya stok musik ya. Jadi kadang bikin Mhm. video itu kan punya stok musik ini, ini punyanya dulu klien yang ini, buat pas bikin musik yang ini aku bisa ambil untuk cuplik kayak gitu. Karena cuma 1 menit kan nggak terlalu ini. Tapi sebenarnya juga ada banyak platform yang bebas kok, kayak punyanya YouTube itu kan dia punya. YouTube Walaupun Music. ada juga kadang, ya walaupun kadang juga ada yang sebenarnya harus izin gitu ya, nggak apa-apa Ah, izin iya aja itu. by email gitu, gitu. By Mm-mm. email izin itu pakai untuk di sini, kasih linknya gitu. Sebenarnya yang penting kan mereka bisa tracking juga kan, yang punya Iya, musik bisa nge-track, oh musik gue dipakai di mana aja sih gitu, kayak gitu. mm-mm, betul. Iya, itu sebenarnya musik itu juga lumayan ini ya, apa tricky gitu ya Mas ya. Mm. Karena kan kalau Ya misalnya memang. ngelihat di beberapa vlogger gitu kan, kadang-kadang banyak musik masuk tapi kena copyright gitu kan. Jadi memang Iya lumayan betul. ini juga sih ya, Ya saya dulu informasi. awal-awal juga gitu, mau YouTubean gitu kan, maksudnya upload YouTube kena copyright karena ada waktu dulu, awal dulu YouTube kan belum ada 8 bar atau berapa bar tuh, 1 bar tuh berapa bar, 8 bar itu harus yang di screening. Kalau sekarang kan makin makin pendek Heeh. makin pendek screeningnya. Jadi berapa bar udah
ini udah masuk musiknya orang. Waduh. Zaman dulu bahasa aja sih. Kalau sekarang memang Oke. agak tricky di situ. Nah, biasanya yang ngatasinnya bikin aja sendiri gitu loh. Bikin sendiri. Kalau kalau aku ya pesan ke orang, banyak kok teman-teman yang suka Oh, ha. suka apa? Gue bikinin ini dong gitu loh. Berapa? Udah nggak usah kata dia. Ya udah oke. Oke, Kan makasih. kita Bayarnya seneng pakai aja. makasih aja ya. Mantap. Oke, oke. Lucu-lucu kalau di Solo gitu sih lucu-lucu. Oh, Ya ntar mantap, barter sama mantap. apa? Oh iya oke deh barter bilang. Tapi kan Wah, menarik barter juga. mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Hmm, Friska Rizka. Friska Melia. Om, kalau di YouTube kan ada tulisan yang no copyright. Ini benar-benar Hmm. nggak kena atau masih harus izin nih? Ya, Gimana? itu kalau jadi ada beberapa kasus yang aku juga ngikutin. Jadi kalau aku mau download, mau pakai musik yang dari Mhm. YouTube apa audio itu aku lihat-lihat juga di komennya. Komennya kalau dia rame soal di ban dan di copyright, ya pilih nggak usah di download, nggak usah dipakai. Ya kayak gitu. Jadi ya, juga lihat kalau itu terus biasanya aku juga kalau tahu channelnya, oh ini punya dari siapa bisa email ke mereka bisa nggak Hmm, dipakai gitu. Tapi memang agak prosesnya agak lama ya ternyata gitu loh. ya, Nah, ternyata agak lama proses-proses begitu, makan waktu padahal kita butuh bikin cepet. cepat. Nah, akhirnya yang aku itu biasanya karena ya kebetulan aku punya stok musik ya aman-aman aja gitu ya. Terus kadang juga kalau lagi iseng bikin-bikin musik sendiri pakai apa aplikasi di apa GarageBand itu kan paling gampang kalau buat aku Ya. itu juga bisa bikin kayak gitu. Kalau enggak ya itu telepon teman barter gitu. Tolong, boleh minta tolong nggak? Barter nih. Iya, Iya. biar bisa barter pindah Solo. Iya, bener. Makanya Berarti saya di di Solo Solo banyak aja. ya yang mau ini ya, barter ya. Wah, tuh yang mau bikin video mungkin bisa ke Solo. Kenalan dulu tapi sama Mas Bejo ya. Kan kalau misalnya nggak kenal, tahu-tahu minta barter kan nggak bisa juga. Aduh, baru kenal udah minta barter. Oke deh. Nah, Mas Bejo, itu Ya. kira-kira untuk melatih peserta nih kan mereka tuh pasti ada yang memang sudah punya skill dan ada yang sama Ya. sekali belum ngerti cara bikin video nih. Kira-kira susah nggak sih Hmm. Mas yang untuk melatih orang yang sama sekali belum bisa atau belum Hmm. pernah membuat video itu? Ya, kalau secara teknik nggak susah sebenarnya. Yang Hmm. susah, yang sering ditemuin susah itu sebenarnya gimana artikulasi apa pesan dalam video itu yang susah malah sebenarnya. Kalau secara Hmm. teknik sih gampang, tapi ketika dia mau bikin video, gue mau bikin video apa ya? Itu idenya banyak, pengen masuk semuanya dalam video. Nah ini Ya. yang susah. Nah prioritas itu harus harus milih prioritas yang sekarang mau bikin videonya yang apa dulu, siapa dulu, apa gitu ya. Nah itu yang Iya, harus betul. harus mulai mulai agak apa diketatin di situnya. Kalau enggak nanti dia nggak akan jadi-jadi videonya. Pasti ya itu karena wah kalau ini berarti gue harus ini ya nggak akan jadi. Nah yang penting adalah prioritasin dulu. Oh mau apa sih yang mau tujuannya buat siapa? Gitu. Nah penting nih tujuan. Kadang kita juga bikin video, ngelatih video itu teman-teman tuh yang ketika dilatih juga tujuannya belum jelas dia mau bikin apa gitu loh. Iya. Nah, padahal video itu kan punya banyak tujuan, bisa banyak jadi apa, bisa mau buat advokasi atau mau buat hanya sebuah apa koleksi pribadi atau mau buat di IG live atau mau buat di video musik klip atau mau buat apa kan. Nah, ini banyak sebenarnya. Nah, ini kadang menentukan tujuan ini yang belum bisa ya aku bilang ini harus sebenarnya kalau video itu buat siapa sih siapa yang mau lo kasih tahu kan gitu loh mau kasih Iya. tunjuk videonya buat ke siapa nah ini yang penting sebenarnya itu kayak misalkan yang petani antar petani itu jelas mereka Betul. tujuannya supaya orang yang bertani di daerah lain tahu cara saya nanam
Itu aja Ya, gitu. Itu doang gitu. oke, Begitu sih. mantap. Mantap Berarti lulu. keren. Kalau bukan mantap. Ya itu berarti. Oke deh. Nah, tadi udah dikasih tahu juga perlengkapannya berarti memang cuma pakai HP ya, Mas ya. Pakai HP. Nah, Ya HP tambah mic. Benar ya. nah, Mic ya. itu, mic kancing itu. Mic, Kan mic murah-murah kancing. sekarang ya. Iya, apalagi zaman sekarang ya, udah makin banyak, Iya, udah makin murah juga. makin Iya murah. kan? Iya. Heeh. Soalnya kalau berarti memang kalau hanya sebatas dari HP aja untuk sound itu nggak cukup ya Mas ya, harus ada extra mic juga ya. Ya kalau mau ada soundnya agak clear ya sebenarnya, misalkan ada orang mau ngomong sesuatu di video itu, nah paling nggak ya pakai mic button lah, dicambungin ke komputer, ke HP gitu ya. Oke. Jadi gampang, audionya bersih lah, maksudnya nggak keganggu sama apa ada Bising-bising belakang. iya belakang ada orang teriak-teriak di belakang gitu. Oke. Bentar. Ada pertanyaan. Oh, ini Ada komentar sih pertanyaan lagi. Mas Bejo. Bisa minta Ah, contoh real pelajaran cerita untuk video 1 menit, misalnya untuk hmm. kegiatan berbagi nasi bungkus. Wah, Contoh materi pelajaran bikin cerita 1 menit, misal kegiatan berbagi. Oh ya, oke. Bisa aja sih sebenarnya gini. hmm. Oke, kita pilah dulu, misalkan tiga tuh, tiga. Nah, ini tujuannya mau ngapain? Mau video ini buat siapa yang akan nonton video ini? Satu kan ya, itu dulu ditentuin. Yang kedua, apa apa action yang paling utama? Tokohnya siapa gitu kan? Nah ini harus dicari tuh. Misalkan Mas Bang Uy ya, Bang Yul, namanya Bang Yul bener ya? Bang Yul, Bang Yul, Oke, ya. Bang Yul, misalkan Bang Yul yang akan jadi tokoh gitu ya. Nah, terus aksi utamanya apa? Bagi nasi bungkus nih, kan? Nah, sekarang oke, udah di opening, nanti pikirin sekarang uh, kaitannya sama tujuan itu. Jadi pertanyaannya nasi bungkus ini buat siapa gitu kan? Terus nanti baru misalkan Bang Yul terus jalan ngasih nasi bungkus ya kan ke orang siapa, baru terakhir ini maksud gue ngasih bungkus tuh apa. Nah itu gampang, jadi orang udah ngerti satu cerita. Bang Yul mau ngasih bungkus ke seseorang ya kan dengan niatan apa gitu. Nah di terakhir Ya. ngomong soal niatnya itu apa gitu. Jadi gampang gitu loh, jangan dipikir susah, harus sinematografis. Itu ya Ya, ntar itu. aja pengambilan sih pasti bisa lah ya. Mm-mm. Misalkan Iya. jalan kaki dulu gitu kan. Ya kan biasa Heeh. kalau film kan gitu. Pengenalan tokoh utama, jadi dia harus jalan dulu, kelihatan kakinya doang gitu. Terus Ya. ya kelihatan dia ngerogoh tas, ngeluarin nasi bungkus, ya kan. Mm-mm. Terus terus aksi ngasih nasi bungkus, ya kan. Terus setelah ngasih nasi bungkus, apa yang terjadi antara yang ngasih sama yang dikasih gitu kan. Ya. Nah setelah itu keluar baru pesannya, kenapa kok nasi bungkus itu Ya. dikasih ke dia gitu kan, begitu. Ya. Begitu Bang Yul, Ya. kira-kira. Itu Bang Yul Gue semoga menjawab ya. Itu cukup jelas kok, kan memang yang pertama harus dibuat itu ceritanya dulu gitu kan, baru kita eksekusi gitu. Yang jelas harus di awal itu harus menjawab, di akhir itu harus menjawab pertanyaan di jawab. awal gitu ya. Hmm, Kenapa ingin membagikan nasi bungkus gitu, dan harus tahu juga berarti tujuan video itu ke siapa gitu ya. Misalkan tujuan videonya buat gini, kalau tujuan videonya buat ke pemerintah gitu ya, berarti kan harus berpikir juga cara gimana menyajikan pemerintah gampang menangkap. Beda lagi misalkan ini penyajiannya misalkan untuk ditayangkan di tujuannya supaya dilihat apa uh, anak-anak kecil gitu ya, itu juga akan pendekatannya berbeda gitu loh. Gaya bahasa yang dipilih, cara pengambilan yang dipilih itu juga kira berbeda. Ya. Begitu sih. Ya, jadi memang ada beberapa apa ya, pilihan atau apa itu. Ya Untuk sesuai tujuannya ke siapa tujuan gitu. ya. Menyesuaikan, ya Ya menyesuaikan. harus disesuaikan. Oke.
Nah, itu tadi yang balik lagi ke perlengkapan nih. Kalau Boleh. misalnya sebenarnya kayak tripod kayak gitu tuh sebenarnya penting nggak, Mas, untuk bikin video? Kan nggak semuanya Penting. orang tuh stabil gitu kan, megang HP gitu. Pasti ada Heeh. tremor-tremornya dikit gitu. Iya, penting. Gimana tuh? Pentingnya berarti. Penting. Ya, ya, tripod tuh penting. Jadi kalau untuk stabilan gambar, tripod penting. Tapi kalau HP yang smartphone sekarang dia punya Hmm? gyronya bagus, dia punya stabilizer di apa di dalam, ya udah oke lah. Mau gerak-gerak dikit masih soft gitu ya. Malah kayak di Ya. efek begitu. Jadi Iya. kalau aku ngambil apapun pakai tripod sebenarnya karena ya itu Oke. butuh gambarnya stabil gitu lah. Supaya Hmm. ngeditnya juga gampang. Iya. Cut-nya gampang. Kalau istilah cut-nya gampang. Jadi kalau video gampil tuh jarang main panning. Malah sebenarnya saya dulu restrict untuk teman-teman itu udah nggak usah di panning deh. Yang penting adalah adegan itu dipilah jadi 3. Misalkan Hmm. dari yang lebar, medium sama detail. Itu jadi setiap itu pasti ada itunya nah supaya kekayaan gambarnya juga ada daripada harus berjalan-jalan semua digoyang-goyang itu malah puyeng liatnya ntar. Iya, benar. Semuanya masuk gitu ya. Iya, Iya, oke deh. Nah, itu motongnya bingung motongnya. iya benar motongnya ya. Oke deh. Nah, tadi kalau untuk aplikasi tadi udah beberapa disebut kayak Quick, terus tadi apa satunya Hmm. tuh Film Morago, Filmorago. Nah, sebenarnya selain dua itu yang tadi disebutin, kira-kira untuk aplikasi yang paling gampang nih, Mas Bejo untuk mengedit video tuh apa sih? kalau saya sekarang pakai Quick yang paling gampang. Oke. Karena saya nggak butuh ngedit, yang ngeditin si Quick ya. Itu. Tapi itu kan Quick tadi kan punyanya GoPro ya. Berarti walaupun Iya, bukan video dari GoPro bisa kan itu aplikasi ada di bisa. HP, Iya, bisa. bisa. Oke. Tapi saya nggak tahu itu bisa di Android apa nggak. Kayaknya bisa kayaknya. Harusnya bisa sih. Saya belum pernah tahu dia bisa di Android apa nggak. Oke. Nah, nanti mungkin teman-teman yang penasaran bisa dicoba. Oke. Oke deh. Nah, lanjut nih Mas. Kira-kira Ya. selama pelatihan atau melatih peserta orang-orang yang ditemuin itu ada hal yang menarik nggak sih Mas yang dijumpai? Sebenarnya gini, selalu orang kita latihan itu bian di luar ekspektasi saya kadang. Ya. Jadi misalkan suruh bikin video 1 menit, dia malah bikin video yang bercerita. Jadi emang kayak video ini ya, kayak istilahnya kayak kayak film pendek gitu. Jadi Ya. emang ada adegannya, ada ini. Oh my God, bisa kayak gitu ya ternyata. Di bayangan saya kan sederhana aja, jadi jangan Iya. terlalu rumit sebenarnya dengan video. Yang penting bisa nyampein sesuatu dengan jelas, itu udah oke gitu dengan video. Tapi itu ternyata, dia pakai ada adegan stuntman-nya juga, ada ini. Wah, Kita sampai itu kok udah levelnya kayaknya udah beda gitu ya. Udah benar-benar Iya. film dokumenter itu. Film Ya karena dokumenter, film mungkin singkat. kebiasaan dia, backgroundnya juga gitu. Mungkin kebiasaan dia membuat sesuatu seperti itu. Tapi itu oke, bagus kok 1 menit juga bisa dia. Iya. Ya. Wow. Keren. Berarti apa namanya saat pelatihan itu bertemu dengan orang yang banyak dan unik-unik dan salah satunya itu ya yang Iya. bikin videonya luar biasa gitu sampai ada stuntman-nya juga. Wah, mantep banget itu. Oke. Orang lain Nah, lari ini iya. ngejar gitu. Wih. Iya. Mantap, keren, keren. Nah, Mbak ini langsung download dan coba Quick. Mantep, Mbak. Nanti kasih testimoni. Gimana? Keren. Yang penting Oke deh. belakangnya bisa dihilangin, Mbak, itu. Apanya tuh belakangnya? Ada iklannya belakang bisa dihilangin. Oh, oke. 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 Baiklah. Tanya Oh, soal mau editing. tanya soal editing. Wah, oke. Bisa nggak nih Ya, jawab soal editing? bisa. Apa nih? Soal apa nih, Mbak Soal Friska? apa dulu tapi?
kan masing-masing aplikasi punya apa namanya tools yang berbeda tuh untuk editing. Beda. Ini apa tanya soal editing apa nih? Oke, mungkin masih diketik ya nih sama Mbak Friska nih. Iya. Editing berapa Om gitu maksudnya? Wah, bisa ya, bisa. Oh, mungkin Mas Bejo mau jawab, mau sekalian ngasih tahu edit Udah berapa, banyak. Mas? Oke deh. Nah, tuh, kalau video yang shaking banget gitu bisa nggak sih dibenerin, Kalau distabilin tergantung kamu pakai aplikasi apa atau aplikasi? misalkan kalau aplikasi apa ya kalau saya misalkan di komputer bisa dibenerin kalau di HP misalkan ngedit di yang itu saya belum pernah nemu sebenarnya untuk nyetabilin gambar itu. Yang penting adalah ya itu sebenarnya pengambilannya udah benar dulu baru biar aman sebenarnya gitu. Tapi kalau di komputer sih banyak aplikasi ya punyanya sih itu juga Premiere bisa ada cara stabilnya terus di apa namanya Final Cut misalkan itu juga punyanya Apple itu bisa buat nyetabilin banyak kok kalau kalau di komputer mah karena itu Iya. kalau di HP kan limit apa terbatas banget ya sebenarnya. Iya, Tapi ya yang penting udah bisa gitu loh. Begitu sih Mbak iya. Friska. Mm. Iya gitu Mbak Friska. Jadi kalau misalnya mau apa stabilin gambar yang shaking, nggak bisa kalau misalnya di HP ya, karena masih terbatas untuk aplikasinya. Jadi pakai komputer atau Aku belum laptop tahu gitu. aplikasinya sebenarnya. Oh, Kalau yang di HP nggak tahu di HP. aplikasinya. Hmm. Oke, baik. Oke, lanjut. Nah, itu tadi Siap. kita kalau misalnya teman-teman yang telat datang, tadi di awal itu Mas Bejo ada cerita kalau sekarang lagi bikinin video untuk anaknya tugas sekolah nih. Nah, itu apa namanya perbedaannya apa sih Mas? Apa namanya? Apakah ada perbedaan nih dalam membuat video yang untuk tugas anak-anak sama untuk yang biasa apa namanya pelatihan dan lain-lain itu? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada bedanya. Jadi ya caranya ya begitu gitu loh. Jadi kalau si anak juga yang harus bikin skrip dia, tapi Oh, dibantu. ya. Oke, kamu mau nyeritain apa tugas kamu nih? Oh, tugas tujuannya buat guru kamu loh ini, ya. Jadi emang harus tahu anak, oh tujuannya buat memenuhi tugas guru. Jadi yang nonton bakalan juga guru gitu. Jadi Hmm. nggak perlu apa, nggak perlu aneh-aneh banget yang kayak apa-apa gitu. Jadi emang ya udah bikin film yang sesuai sama. Nah, terus tugasnya di breakdown dulu, diajak si anak diajak ke breakdown butuhnya apa aja nih, berarti kalau kamu ceritanya kayak gini ini gitu dia. Nah itu baru ntar aku paling bantuin ya di itu syuting gitu, terus yang motongin aja dia sendiri kok. Oh, Ya mantap. ya ya kan di komputer ya dia Iya. supaya nggak Oh. di komputer ini kamu potongnya di komputer aja nih, potongin pakai ini, potong. Ya udah, ntar tinggal dijadiin satu gitu doang. Yang penting ya yang penting sebenarnya si anak tahu prosesnya. Jadi kalau mau bikin video ya jauh-jauh hari dari ininya lah, dari apa? Dari harinya Deadline-nya. ngumpulin. Tapi kadang juga sampai deadline-nya juga masih ngerjain sih. Ya Aduh, namanya nggak juga apa-apa, nggak apa-apa. anak-anak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang dekat-dekat deadline itu lebih bagus biasanya. Kan yang mepet-mepet gitu. Oke deh, mantap. Yes. Itu berarti emang nggak ada bedanya ya apa dalam bikin video untuk anak dan untuk pelatihan gitu. Yang penting apa namanya? Ya itu tadi unsur-unsur yang kayak Ya, apa ceritanya, terus untuk tujuannya ya. untuk siapa gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke deh. Mbak Friska apa? Oh, terima kasih Om. Oh ya, makasih juga Mbak Friska ya. Oke, nanti mungkin bisa langsung dicoba Mbak Friska apa cari aplikasinya di komputer gitu. Atau mungkin siapa tahu Mbak Friska nemu aplikasi yang untuk di HP. Nah, lebih keren lagi nih. Oke. Kita Nah, dibagi ini caranya. nah iya. Nanti bisa dibagi caranya, Mbak. Oke. Nah, apa ini juga dapat bocoran juga kan apa dari Mas Bejo kalau Bocoran. lagi bikin itu lagi mengembangkan alat bantu
yang berkaitan dengan teknik mendongeng. Itu gimana? Oh, ya. Alat bantu apa Oh, itu, Mas? ya sebenarnya gini. Jadi si video gampil ini sebenarnya juga alat bantu diciptakan untuk Mhm. ngumpulin ngumpulin cerita tapi dalam bentuk video gitu ya, ngumpulin. Ya. Nah, sebenarnya eh, aku lagi nggagas beberapa alat bantu yang juga supaya gimana biar gampang gitu ya, ngoleksi pengetahuan misalkan ngoleksi cerita gitu kan, juga nanti dikumpulin terus nyebarinnya juga gampang. Emang Ya. aku lagi ngobrol sama teman-teman yang dunia dunia aneh itu ya, IT gitu tuh, supaya karena karena aku nggak mudeng gitu. Oke, oke. Iya, jadi sebenarnya otomatisasi kan bakalannya jadi itu ya, jadi jadi kedepannya itu jadi bukan tren tapi dia jadi satu kebutuhan gitu ya untuk Hmm, percepatan teknologi apa? kecepatan ya. Nah, kecepatan kita namanya nangkap sama ngeluarin lagi gitu loh gitu. Nah, Oke. nah itu emang aku lagi ngobrolin soal itu juga gimana ngebikin satu alat bantu yang buat teman-teman nantinya itu mudah juga ngoleksi cerita-cerita, terus nanti juga automatically bisa milah sendiri, oh ini cerita ini punyanya yang masuknya ke kategori ini, nanti juga ketika dibagikan lagi, di-share lagi, itu juga udah. Karena aku kebayang gampangnya sekarang dengan teknologi itu dari data lapangan itu Hmm. dalam hitungan nggak sampai hitungan menit data itu udah bisa langsung jadi laporan yang PDF begitu. Oh, Kan terbelalak juga kita ngeliat itu, iya. anjir bisa. Iya, canggih banget ya. Wow. Iya, itu kalau gitu kan sebenarnya memudahkan proses juga Mm-mm, kan betul. sebenarnya. Iya. Ya walaupun peran-peran kita itu masih dilihat misalkan oke ini udah bener gak di atau review di terakhir sebelum dia dikeluarin gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan di sini tapi untuk ngilangin mempercepat proses supaya reportnya lebih cepat dia jadi misalkan gitu Mm. atau misalkan publikasinya lebih cepat jadi gitu kan itu juga butuh kayak gitu-gitu gitu loh. Eh, Iya. Satu cara supaya dan nggak 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 kita nggak terpuruk sama dokumen-dokumen gitu. Kadang kan kebayang sih misalkan bikin satu pengelolaan manajemen pengetahuan misalkan. Itu Ya. kan kita udah kayak ditimbun sama data-data banyak itu akhirnya Mm-mm, kita betul. puyeng sendiri ini mana ini. Nah, Koleksi. tapi ya ini yang mana sih cerita yang mana sih ini orangnya siapa yang sumbernya dari mana. Nah, itu lagi bikin satu sistem sebenarnya ya Mhm. supaya memudahkan ya nantinya teman-teman yang akan mengelola pengetahuan, mengelola Keren. cerita itu seperti itu sih. Keren banget. Itu bentuknya berarti aplikasi Doain deh, atau doain. Doain. semoga apa ya? Semoga segera terwujud gitu. Itu karena Hmm. sangat memudahkan sekali gitu. Itu tapi apa bentuknya aplikasi atau apa sih, Mas sebenarnya? Itu pasti kita ya sebenarnya kayak video gambil ya, gampangannya. Kita aplikasi bisa pakai aplikasinya orang, cuma Mhm. sistemnya ini yang dikembangin gitu loh. Oh. Jadi misalkan gini lah gampangannya. Oke, saya kunjungan ke lapangan gitu ya. Punya tim untuk kunjungan ke lapangan. Dari tim itu dia mudah seperti sekarang misalkan WA lah ya. WA Ya. sekarang orang kan gampangannya kirim kabarnya lewat WA. Padahal Iya. kita harus nyalin ke dalam bentuk lain untuk bisa jadi cerita misalkan kayak gitu. Nah, itu misalkan dari apa alat yang mereka paling gampang ditemukan di lapangan, entah itu SMS, entah itu WA, itu bisa dikumpulin tapi udah bisa dikategorisasi gitu ya dia dipilah-pilah gitu loh. Itulah. Nah, dalam satu sistemnya nanti kita lagi inisiasi terus nanti pun nah sekarang kalau kita mau berbagi aja kan gampang. Bikin Iya. scheduling post itu kan gampang tuh. Kayak Iya. misalkan si Facebook misalkan.
Facebook punya satu layanan namanya Creator Studio. Itu kita bisa bikin scheduling post gratis lagi. Nggak, kan ada yang lain berbayar ya, itu gratisan. Ya. Jadi kita bisa bikin ini post buat tahun depan, ini post buat bulan depan, buat tanggal sekian. Itu kan itu otomatisasi sebenarnya. Iya. Jadi nah ini ya, yang penting adalah gimana sebenarnya pekerjaan yang nggak harus setiap hari naikin apa naikin apa namanya posting naikin itu bisa dikerjain mungkin sehari 2 hari itu bisa Udah buat 2 dijadwal. bulan 3 bulan iya gitu Keren banget. begitu Biar nggak pusing setiap hari harus mikirin apa namanya harus posting jam segini gitu. iya Berhari-hari gitu. Padahal bisa dalam sehari kita bisa bikin jadwal yang kapan dipostingnya gitu. Itu keren banget iya sih. Jatuh. Maaf, ya ampun terlalu heboh. Oke deh. Aduh, maaf. Oke, Nggak itu apa-apa. tapi keren banget. Semoga segera terwujud dan itu pastinya sangat membantu untuk teman-teman sih. Luar biasa. Nah, ini dari Mbak Friska. Mau kursus sama Om Bejo di rumah Banjarsari. aku nggak pernah kesana sekarang takut covid kita Wah, kita iya anaknya nih. nggak pernah keluar Jadi gara-gara Covid jadi anak rumahan banget ya Mas Bejo ya. iya Aduh, semoga cepat berlalu biar bisa beraktivitas seperti biasa nih. Iya. Oke deh. Ini waktunya nggak berasa, udah sejam. Udah ya. hampir sejam nih, cepet banget. Nah, Kalau udah lagi ngobrol-ngobrol asik tuh memang seperti itu Mas Bejo. Apalagi sambil ketawa-ketawa. Mas ini enggak grogi. Kesenggol. oh mana ini gulanya mana tuh gulanya Iya nih. Gula. Oke deh. Nah, karena waktunya sudah menuju ya. sejam, mungkin untuk terakhir nih Mas Bejo, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak nih kepada yang ingin belajar membuat video gampil, khususnya mungkin apalagi yang sekarang nih generasi muda, generasi milenial nih yang banyak ingin mencoba, gimana nih Mas? Oh ya bantuin saya bikin yang online-nya dong gitu aja. Oke, singkat. gitu aja. Kalau ada yang bisa bantuin bikin online-nya asik aja, bikin online-nya yuk gitu aja. Ini maksudnya bikin online, kelas online gitu atau gimana? Iyalah gitu aja kan sekarang juga nggak bisa ketemu juga toh. Iya benar. Hmm. Oke deh, mantap. Tuh, teman-teman generasi muda bantuin Mas Bejo bikin kelas online. Kan asik Nanti, kolaborasi gitu. Benar, kolaborasi. Ini barter sistemnya. Iyalah gitu aja. Oke deh kalau gitu. Baik, ini nggak sama sekali nggak berasa nih kalau misalnya udah ngobrol-ngobrol seru. Tahu-tahu udah habis, udah sejam waktunya. Semoga yang tadi kita obrolin bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton, menginspirasi juga teman-teman yang nonton. Mungkin setelah ini tadi udah ada tuh kayak Mbak Ai kan udah download Quick, mungkin teman-teman yang lain langsung terinspirasi juga. Ternyata banyak video-video yang diambil di lapangan tapi belum pernah diupload nih. Mungkin habis ini terinspirasi gitu ya, mau bikin video 1 menit ala video gampil nih, keren banget. Oke deh kalau gitu. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton dari jam 4 sampai jam 5 nih, sekarang pas banget jam 5. Terima kasih juga Mas Bejo untuk ilmunya, sharing-sharingnya, cerita serunya hari ini bersama saya dan teman-teman semuanya. Dan pastinya jangan lupa kita dari Teras Mitra masih ada TM Share volume ke-86 di hari Sabtu ini via Zoom. Temanya tentang urban farming, solusi ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Nah, nanti mungkin teman-teman yang tertarik untuk ikut bisa daftar, isi registrasinya dulu, nanti akan dinaikin informasinya di Instagram Teras Mitra. Jadi stay tune terus teman-teman.
Oke deh, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bejo. Sampai ketemu Ya, lagi di makasih. lain kesempatan. Oke, terima Ya, kasih. makasih. Bye. Bye.